Salam, perkenalkan nama saya Margareta. Saya biasa dipanggil Reta. Saya berasal dari Sumba Barat Daya, WE Pangali. Saya di sini menceritakan sedikit kisah hidup saya, mulai jatuh bangunnya hidup saya seperti apa. Saya akan menceritakan sedikit aja. Saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, terutama saya tidak berpendidikan. Anggaplah dibilang saya hanya anak TK. Bukan karena biasa selama ini orang memandang saya itu anak mahasiswa, tapi sebenarnya saya tidak berpendidikan. Kalau dibilang kenapa bisa-bisa nulis, ya mungkin dengan pergaulan itu yang membuat saya itu bisa kayak orang berpendidikan gitu, tapi sebenarnya tidak loh. Saya cuma anak TK yang tidak mengerti apapun. Makanya saya walaupun hanya berpendidikan TK, saya harus bisa untuk seperti anak-anak yang berpendidikan gitu. Masa saya sih tidak bisa untuk hidup lebih dari orang yang lebih berpendidikan kan gitu. Jadi di sini saya menceritakan sedikit tentang kehidupan saya. Awal mulanya orang tua saya tidak mampu, jadi akhirnya saya masuk ikut kursus di Susteran ADM Wetebula. Di situ saya dibimbing oleh Suster Pia ADM Wetebula, tapi beliau sudah meninggal. Kami diajarkan tentang memasak, tenun, jahit, buat kue, dan segalanya, sulam apa semua, segala keterampilan itu kami dididik di Susteran ADM Wetebula di situ. Nah, ketika semua itu selesai, saya ditempatkan di Pastoran Malolo. Sampai di sana saya mengabdi hampir 2 tahun. Tapi saya di hati kecil saya, walaupun tidak berpendidikan, tapi saya lihat situasi di Sumba ini gimana ya, kurang maju gitu. Kalau intinya ketika saya beranjak dewasa, apa yang saya lakukan gitu, karena saya tidak tahu apa-apa gitu. Jadi waktu itu beliau ini, Suster Pia DM ini, ke tempat kerjanya saya, dia mau menuju ke Jogja gitu. Kita tidak punya rencana waktu itu, dan saya tidak bayangkan sama sekali kalau saya itu mau injak Jogja gitu. Ketika suster nyampe, saya bilang gini, "Suster, saya kepengen ke Jogja." Masa saya yang tidak sekolah, masa nggak bisa injak Jogja sih? Masa anak-anak kuliah aja yang injak Jogja kan gitu. Kamu mau ke Jogja? Ya mau dong suster, aku mau ke Jogja dong gitu. Gimana sih Jogja itu seperti apa sih gitu. Terus ya kalau kamu mau dengan pastor gitu. Tapi saya harus kerja apa di sana gitu ya. Yang penting kalau Pater Yosef izinin, bolehlah ke sana. Tapi waktu itu saya berat sekali gitu. Pertama saya belum siap, tiket juga tidak ada. Terus barang-barang saya masih di pastoran. Untung aku ketemu Pater Yosef dan Pater Kris Sambu. Jadi semua barang-barang saya itu saya titip di Pater Kris gitu. Jadi orang tua pun tidak tahu saya ke Jogja gitu. Saya hanya menulis sepucuk surat. Saya titipkan lewat Pater Kris untuk baca di sana, biar mereka tahu bahwa saya ini ke Jogja gitu. Nah, akhirnya semua barang-barang saya dititip, dan saat itu juga saya siap baju. Malamnya saya harus berangkat naik kapal laut gitu. Itu hatinya saya senang banget naik kapal laut itu. Seumur hidup saya belum pernah naik kapal itu, senang banget. Gimana rasanya kalau naik pesawat gitu. Kapal laut aja udah gembira kan itu. Waktu itu. Akhirnya kami ke Jogja. Sampai di sana kami nginap di Susteran Kota Baru. Nah, semalam, besoknya saya dikirim ke Susteran Susteran Kota apa namanya? Susteran Kebumen.
Nah di sana saya seminggu sambil menunggu teman yang saya gantikan posisinya gitu. Nah setelah 1 minggu saya kembali ke Susteran Bayan. Saya ditempatkan di sana di SMA Pius Kutuarjo. Jadi di situ ada susteran di belakang SMA Pius itu ada susterannya di dalam gitu. Di SMA-nya itu ada susteran gitu. Nah di situ saya mengabdi di sana selama 2 tahun di susteran itu. Setelah itu saya pulang libur ke Sumba. Saya sempat libur ke Sumba 1 bulan. Setelah itu saya dipanggil lagi untuk melayani anak-anak di sekolah gitu, karena mereka tahu saya bisa gitu. Jadi saya ditarik ke bagian kantin gitu. Nah karena di sekolah itu hanya anak-anak itu makanannya itu hanya mie instan gitu, jadi kan tidak layak gitu. Jadi Suster Elizabeth ini dia kan pimpinan yayasan, jadi dia ingin gimana anak-anak ini makan sehat gitu, jangan mie aja tiap hari gitu. Nah akhirnya saya ditempatkan di kantin. Di situ saya mengabdi sekitar hampir 2 tahun di kantin, melayani sekitar 600 murid di sana. Itu saya sendiri tanpa karyawan itu, tapi dibantu oleh ada 2 orang tua yang tukang kebun, sama ibu-ibu 1 untuk bagian kantin untuk melayani guru-guru. Jadi dia bantu saya di situ untuk menyiapkan menu untuk anak-anak gitu, biar mereka sehat gitu. Nah itu bayangin 600 murid itu saya mampu nggak gitu, tapi dengan berkat Tuhan, puji Tuhan aku mampu melayani anak-anak itu gitu. Setelah itu aku dengar ada bom Bali 1 gitu. Tapi di dalam hati kecil saya, gimana, apa sih ini bom Bali 1? Waktu itu kan heboh sekali lihat di TV. Seperti apa sih Bali ini gitu. Akhirnya saya telepon adik saya, sepupu saya ini untuk ke Bali gitu, nyarikan saya kerja. Terus sepupu saya bilang, ayo kak kesini, kakak kan bisa jahit, bisa dong gitu. Ya udah kamu ke Bali gitu ya. Pergi saya ke Bali, saya diarahkan untuk naik bis turun ke Terminal Ubung. Nanti di Terminal Ubung itu saya dijemput sama sepupu gitu, Isi Todah namanya gitu. Ya udah setelah saya sampai di Bali, ya udah saya dapat pekerjaan untuk jahit gitu, jahit kebaya gitu. Saya kerja di sana beberapa minggu waktu itu. Habis itu saya dipanggil Mama Albina di Taylor gitu, di Dalung gitu. Jadi saya kerja di sana beberapa bulan, kalau nggak salah itu sekitar 6 bulan kayaknya saya di Taylor itu gitu. Nah di Taylor itu namanya kami kekurangan makanan ya, kami terima, kan saya tidak tahu cara kerjanya seperti apa. Itu pikirnya saya itu kita tinggal di asrama dapat mes itu, kita pikir itu dikasih makanan. Ternyata dari hasil jahitnya kita dibeli beras sih, cuma dari hasil itu kita beli sendiri lauk sayur kayak gitu. Jadi kita servis baju itu, dari hasil servis baju itu yang kita beli makanan. Tapi ada seorang ibu yang luar biasa untuk saya, benar-benar seperti ibu sendiri, namanya Tante Catherine. Dia yang menghidupkan kami waktu itu. Jadi setiap jam makan dia akan panggil anak-anak sini gitu. Itu waktu itu kami kadang nangis, tapi di hati kecilnya kami tidak pernah menunjukkan ke dia itu betapa hati kecil kami itu sayang sekali sama dia gitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang pun saya masih dapat beliau masih sehat. Jadi dia yang berkorban semuanya waktu ini, kayak orang tua lah gitu bagi kami gitu. Apa saja, baik anak-anaknya, sejak anaknya dua-duanya itu masih SMP itu dia menghidupkan kami, sampai anak-anaknya SMA itu kami bersama dengan dia. Walaupun kami tidur di Taylor, tapi piring makannya kami itu ada di mereka gitu. Terus termasuk Mama Betty, jadi kayak mereka lah keluarga saya gitu, karena saya tidak punya keluarga di Bali waktu itu. Punya sepupu, tapi sepupu kan mereka dapat mes sendiri waktu itu. Di situ saya belajar itu gimana rasanya penderitaan hidup di Bali itu, merantau tanpa kita kenal, walaupun ada yang kita kenal mereka tinggal di dalam.
terus kita harus belajar hidup mandiri sendiri. Di situ baru saya ngerasain gimana caranya hidup di rantauan itu ternyata kerasnya luar biasa gitu. Jadi saya waktu itu makan itu gimana ya, bagaimana caranya beras 10 kilo ini bisa sampai 1 bulan gitu waktu mengatur keuangan saya. Berapa sih uang Taylor itu? Sedikit kami dapat waktu itu. Nah, satu hari kemudian ada seorang bapak, dia polisi. Dia biasa sering panggil saya itu anak cantik gitu. Anak cantik sini gitu. Saya ke sana. Kamu mau kerja nggak gitu? Ada yang butuh nih jadi security gitu. Karena jujur saya tidak tahu yang security. Cuma saya tanya, apa itu security om gitu. Dia bilang security itu satpam. What? Ya, masa sih gitu. Oh, kenapa saya kaget? Karena saya selama hidup saya tidak pernah baca yang namanya tertulis security di label bajunya satpam. Saya tidak pernah baca gitu yang di label-label baju. Cuma yang saya baca itu taunya ya kalau dia pakai baju begitu itu ya itu satpam gitu. Tapi yang namanya security saya nggak baca. Saya jujur saya nggak tahu sama sekali. What, satpam? Apa rasanya pakai baju satpam? Ya bagus, cantik gitu. Apa saya bisa om? Bisa. Kamu terus caranya kamu pergi ketemu Pak Pramu, bilang aja saya disuruh Pak Arnold untuk ketemu bapak. Nanti kan diarahkan di sana gitu. Udah, saya pergi ke sana. Ya udah saya masuk ketemu Pak Pramu. Nggak lama kemudian dipanggil lah Om Ardi, ini orang Flores Manggarai. Dia security lama di sana. Saya dipanggil gini, Pak Ardi tolong ajarkan dia sit up gitu. Terus saya bilang apa? Yang rasa lucunya bilang apa? Saya bilang gini, Pak tolong dong jangan suruh saya sit up, bandingan tampar saya 10 kali daripada suruh saya sit up. Mereka ngakak semua, ketawa di situ. Karena apa? Saya tidak tahu sit up. Makanya saya bilang lebih baik saya dipukul daripada saya disuruh sit up. Ketawa luar biasa personalianya ini. Kan namanya orang baru mau masuk, baru ketemu, tidak mungkin ngomong gitu. Maka saya di situ malah bukannya ini malah bikin lucu saya di dalam gitu. Ya kalau begitu Pak Ardi, itu mereka sambil ketawa. Kalau begitu Pak Ardi, bawa dia ke ruang monitor, mengajarkan dia bagaimana caranya jadi security gitu. Ya itu dah saya dibawa ke ruang monitor, diajarin kamera, bagaimana cara lihat orang pencuri itu lewat kamera di monitor itu. Waduh gitu, ditunjukin ini dengan floor begitu banyak, makronya sebesar begitu. Seluruh ini kita harus tahu gitu. Bagaimana cara untuk melihat pencuri itu, pencopet apa di dalam floor itu harus dilihat semua gitu. Wih gitu. Ini pekerjaan yang paling berat untuk saya gitu. Kalau saya disuruh milih, bandingan saya disuruh cangkul kebun daripada dikasih pekerjaan ini. Jadi kalau saya salah untuk mencurigai orang, berarti saya kena gitu. Waktu itu kami didampingi sama TNI Angkatan Laut di Sesetan. Waktu itu mereka mendampingi kami. Jadi setiap hari Minggu itu setiap hari Jumat itu kami harus ikut olahraga dan karena sudah sekian tahun ya saya di luar, saya sudah lupa itu lagunya mereka TNI Angkatan Laut itu. Suatu itu kami pakai dengan baju seragam kami sendiri itu, ikutin mereka itu dengan lari pagi itu, dengan nyanyinya mereka itu waktu itu. Itu saking pegalnya badan saya lari begitu jauh. Aduh, ya mau tidak mau karena saya butuh uang ya, hidup di rantau siapa yang mau kasih makan gitu. Kita jauh keluarga gitu. Apapun resikonya, selagi gue bisa, gue pasti gitu. Apalagi gue cewek gitu, apa aku bisa gitu. Tapi nyatanya puji Tuhan gue bisa kok, walaupun aku ini bukan cowok.